warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, kembali pagi hari ini kita akan mengkonsumsi kurma ajwa. Kurma ajwa 7 biji sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji atau 7 butir, maka akan terhindar dari sihir dan racun pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sini bisa nggak nomor bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. 7 biji kurma ajwa pagi hari ini, Sabtu 4 Januari 2025. Bicara tentang kurma, Al-Fakir jadi teringat kisah tentang seorang kakek tua dengan seorang khalifah. Kisah ini Al-Fakir baca ketika dulu sedang mempelajari bahasa Arab dalam kitab Silsilah Ta'limin Lughatil Arabiyyah sekitar tahun 97-98. Di dalam kitab Silsilah Ta'limin Lughatil Arabiyyah diceritakan ada seorang kakek tua yang sedang menanam biji kurma. Kakek tua itu sudah menggali tanah, lalu meletakkan biji kurma itu, bibitnya itu, di dalam lubang yang telah dibuatnya. Nah, ketika dia sedang melakukan aktivitas menanam bibit kurma atau biji kurma tersebut, lewatlah seorang khalifah bersama pengawalnya. Khalifah sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh kakek tua itu. Lalu dia pun mendekati sang kakek dan
menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sedang engkau lakukan, wahai kakek tua? Oh, saya sedang menanam bibit kurma, menanam biji kurma. Oh begitu, kata sang khalifah. Kenapa engkau semangat sekali, repot sekali menanam bibit kurma tersebut, padahal usiamu sudah tua dan kamu belum tentu juga akan menikmati buah kurma dari yang kamu tanam ini. Sang kakek pun tersenyum dan menjawab, ya, saya menanam, kalau memang ada rezeki umur panjang ya akan saya nikmati kurma yang saya tanam ini. Tapi pun kalau tidak ada umur panjang, maka kurma ini akan bisa dimakan oleh anak-anak saya, oleh cucu saya, atau juga bisa dimakan oleh orang-orang yang lewat, orang-orang yang ada di sekitar pohon kurma ini. Sebagaimana orang tua kita dulu telah menanam bibit kurma sehingga kita bisa mengkonsumsi kurma pada hari ini, maka saya melakukan hal yang sama agar buah kurma itu nanti bisa dinikmati, dimakan oleh anak cucu saya, oleh orang-orang setelah saya. Subhanallah. Jawaban yang begitu menggambarkan wawasan yang luas. Maka kemudian sang khalifah pun merasa takjub dengan jawaban sang kakek. Maka dia berkata kepada pengawalnya, wahai pengawal, berikan hadiah kepada kakek tua ini. Maka pemirsa, pengawal memberi satu kantung uang. Ya, di masa khalifah itu ya uang dinar atau dirham. Dinar itu uang emas. Ya, jadi uang emas yang beratnya mungkin 1,4 gram satu dinar itu. Kalau dirupiahkan ya bisa 2,5 juta atau 3 juta. Jadi dikasih satu kantung uang kepada sang kakek atas perintah sang khalifah. Jadi kakek tua itu mendapat hadiah sekantung uang dinar. Maka kakek pun itu berucap, alhamdulillah, baru menanam sudah memetik. Subhanallah. Itu yang keluar dari kalimat sang kakek. Ya, alhamdulillah, baru menanam sudah memetik. Ya. Maka sang khalifah mendengar kalimat yang keluar dari mulut sang kakek, takjub lagi dia, luar biasa ini. Ya, takjub karena rasa syukur sang kakek dan mengungkapkan satu kalimat yang luar biasa. Baru menanam sudah memetik, padahal nanam pohon kurma itu bisa belasan tahun baru berbuah ya. Tapi ini lagi nanam sudah dapat uang satu kantung dinar. Maka sang khalifah pun berkata kepada pengawalnya, "Wahai pengawal, kasih lagi dia satu kantung uang." Subhanallah. Jadi sang kakek itu pemirsa mendapatkan 2 kantung uang yang berisi uang dinar ya. Subhanallah. Ya, ini kisah diceritakan ya, ada yang menyebut khalifahnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, atau juga ada yang menyebut ini Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Subhanallah. Jadi pemirsa yang saya hormati, di dalam dialog antara sang khalifah dan kakek tua ini memang menggambarkan satu pelajaran yang sangat dalam buat kita. Bahwasannya
manusia itu hendaknya memiliki semangat untuk memikirkan masa depan, ya, sustainable development, ya, pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana sang kakek tidak hanya berpikir buat dirinya sendiri ketika menanam, ya, karena dia juga paham dia tidak umur panjang beratus-ratus tahun, tapi dia berpikir untuk orang-orang sesudahnya, untuk masyarakat sekitarnya, bahkan bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dan ini sejalan pemirsa dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yagrusu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayr aw insanun aw bahitun illa kana lahu bihi shadaqah." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Imam Ahmad. Artinya adalah seorang muslim yang menanam atau menabur benih, lalu ada sebagian yang dimakan oleh burung atau manusia ataupun oleh binatang, niscaya semua itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya, subhanallah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan setiap orang Islam yang menanam atau menabur benih, ya, apakah itu pohon kurma, apakah pohon kelapa, apakah pohon jambu, apakah pohon mangga, pohon rambutan, pohon alpukat, apapun pohon yang ditanam, ya, lalu ada sebagian dari apa yang ditanam itu dimakan oleh burung, oleh manusia, atau oleh binatang apapun, bahkan, ya, diambil oleh orang lain, maka semua itu adalah menjadi sedekah baginya. Subhanallah. Jadi ini yang harus kita, ya, dorong, ya, semangat untuk menjaga lingkungan kita, ya. Dengan menanam pohon itu luar biasa sekali banyak manfaatnya. Selain kelestarian alam juga akan terwujud, dan pohon ini akan menjadi penjaga, ya, agar tidak terjadi longsor karena dia punya akar yang kuat, menjadi penjaga untuk menghimpun air tanah. Dia menghisap air hujan ke dalam tanah, diambil oleh akar-akar tadi, ya, dijaga di dalam tanah. Lalu buahnya juga akan dimanfaatkan oleh manusia, oleh burung, oleh binatang, oleh apapun juga. Ini semuanya bagian dari sedekah. Subhanallah. Ya, ini adalah berpikir secara berkelanjutan. Bahkan di hadis yang kedua pemirsa, masih tentang kurma juga. Ini lebih hebat lagi, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taquma hatta yagrishaha fal yagrishha." Rawahu Ahmad. Artinya adalah sekiranya hari kiamat akan terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadinya hari kiamat, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini dahsyat, ini hadisnya dahsyat, ya. Rasulullah menyampaikan sekiranya andai kata hari kiamat akan terjadi, sementara di tangan kita ini ada biji kurma, ada bibit kurma, dan kita masih ada peluang, kesempatan untuk menanam biji kurma itu sebelum terjadinya kiamat, maka tanamlah biji kurma, bibit kurma itu. Subhanallah. Jadi ketika akan terjadi kiamat, bukannya kita buang biji kurma itu lalu segera berlari-lari mencari tempat persembunyian, atau segera beribadah, atau segera melakukan taubatan nasuha, berzikir. Tidak.
Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika kita masih memegang bibit kurma, biji kurma, dan ada peluang untuk menanamnya, maka tanamlah biji kurma tersebut. Ya, nah ini pemirsa ya, hadis riwayat Imam Ahmad ini menggambarkan bagaimana Islam sangat memperhatikan sustainable development. Ya, jadi yang digadang-gadang oleh PBB, oleh negara-negara Eropa itu belum seberapa. Dari 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah mencanangkan tentang sustainable development, pelestarian lingkungan. Ya, Islam itu yang terdepan pemirsa. Islam itu ya yang terbaik, mengajarkan tentang bagaimana kita bukan semata-mata mengejar akhirat lalu menghancurkan dunia, tidak. Justru dunia ini jadi ladang amal kita untuk mendapatkan akhirat. Ya. Dan ini adalah tugas peran dari seorang khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi, tugasnya adalah untuk mengelola, memelihara, menjaga bumi dan isinya. Ini untuk kepentingan manusia di dunia, dan ini menjadi amal untuk di akhirat. Subhanallah. Jadi cerita tentang makan kurma ternyata banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama dalam aktivitas kita hidup di dunia sebaik-baiknya. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Dari Al-Fakir, Terminal 2, Soekarno-Hatta. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.